Dengan mengucapkan Alhamdulillah, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah nikmat dan karunia sehingga pada kesempatan kali ini, Rabu 23 Desember 2020, September 2020, kita bisa mengikuti pengarahan akademik mahasiswa baru tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat, walaupun melalui telekonferensi online ini. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena beliau suri tauladan kita dalam akhlakul karimah dan beliaulah hatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bahwa acara dan wakil panitia mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk mahasiswa baru di Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Baiklah, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pemutaran video profil pendidikan kimia. Yang lima, pengenalan prodi pendidikan kimia Uniska. Yang keenam, pengenalan prodi studi sistem informasi akademik online SIA Uniska. Yang ketujuh, pengenalan prodi e-learning Uniska. Yang kedelapan, pengenalan organisasi kampus. 9, doa, dan terakhir 10, penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuki acara kita yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Kepada Bapak Dr. Muhammad Yuliansa MPD, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kaprodi Kimia, yang terhormat Sekretaris Prodi Kimia, yang terhormat pemandu acara, yang terhormat para adik-adik mahasiswa, dan Ibu Emelda ini ada ya, Ibu Emelda, Sekretaris Prodi Kimia. Kedengaran saja, Bu Roro, suaranya? Tinggi, Pak, kedengaran. Kedengaran. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita diberikan rahmat, diberikan syafaat, dan diberikan sehat. Selanjutnya, alhamdulillah juga yang dimana pada acara hari ini Rabu tanggal 24 September 23 September ya, di mana melaksanakan di dalam matrikulasi atau pengenalan orientasi. Tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana beliaulah yang memberikan satu jalan untuk menjadikan pembenaran dan memberikan rahmat terhadap kita. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu kepada para mahasiswa yang telah bergabung di dalam FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan kimia, yang dimana nanti banyak yang kalian peroleh, banyak pengetahuan-pengetahuan yang tentunya berbeda di sekolah dengan di perguruan tinggi. Saya ucapkan selamat bergabung, dan tentunya ada pembeda-pembeda yang mungkin harus kalian pahami dan kalian lalui, utamanya dengan pembelajaran yang secara daring. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengembangan di antara kalian, walaupun secara normalitas itu hendaknya para mahasiswa bertatap muka langsung. Tapi tentunya karena ada kita di atas dengan Kementerian Pendidikan, di situ nanti ada arahan-arahan yang mungkin harus kita patuhi. Selamat kepada mahasiswa baru. Dengan adanya hal ini kita bertatap muka hanya lewat Zoom Meet, yang itu tidak salah pentingnya, walaupun dengan menggunakan online. Baik, terima kasih juga kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini, yang nantinya ada perwakilan besok peresmian yang secara menyeluruh, itu ada perwakilan mahasiswa masing-masing. Untuk pengukuhan kalian sebagai mahasiswa baru yang dimana nanti lebih bisa kalian pahami bagaimana arti sesungguhnya dari prodi pendidikan kimia. Itu saja, dan saya
Terima kasih kepada Mbak Dr. Muhammad Yuliansa, MPD atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan kita dengarkan bersama oleh Ibu Asan Alia SI, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kimia Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Kepada Ibu Arisan Alicia MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan FKIP Uniska, Bapak Dr. Muhammad Yuliansa MPD. Yang terhormat Wakil Dekan 3 FKIP Uniska, Bapak Zainal Fauzi, MPD Kons. Yang terhormat dosen-dosen serta operator pendidikan kimia FKIP Uniska, para mahasiswa baru dan mahasiswa himpunan mahasiswa pendidikan kimia yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan yang tidak terhingga jumlahnya. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang mahasiswa baru angkatan 2020-2021. Selamat bergabung dengan Prodi Pendidikan Kimia Uniska, di mana saat ini kalian sudah berubah status dari siswa menjadi mahasiswa. Kegiatan hari ini kita tujukan untuk memberi panduan kalian dalam memasuki gerbang kehidupan akademik di Prodi Pendidikan Kimia. Saya percaya bahwa kalian para mahasiswa baru akan mampu menggunakan kesempatan belajar di Prodi Pendidikan Kimia dengan sebaik-baiknya untuk berkarya secara maksimal, baik dalam hal kemampuan akademik maupun kemampuan non-akademik. Saya berharap kalian mampu segera beradaptasi dengan kehidupan akademik dan kemahasiswaan di Prodi Pendidikan Kimia. Pesan dari saya, jadilah mahasiswa yang mampu mandiri, mampu berpikir kritis, serta mampu mengkolaborasikan antara prestasi akademik dengan prestasi non-akademik dengan cantik. Karena itu semua akan kalian gunakan untuk berjuang di tahap selanjutnya dari kehidupan kalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan dosen, staf operator, dan mahasiswa Himakim atas terselenggaranya acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Arisa Alicia MSI. Kita memasuki acara berikutnya, yaitu Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Dimohon kepada seluruh peserta untuk tetap mengaktifkan videonya dan menonaktifkan audionya atau mikrofonnya di mute agar kita semua bisa menjalani hari ini dengan tenang dan fokus. Terima kasih. Baiklah, ini dia video profil pendidikan kimia Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Program Studi Pendidikan Kimia adalah salah satu program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Berdasarkan visi dan misi program studi pendidikan kimia memiliki tujuan, yakni
Program studi pendidikan kimia dapat menghasilkan tenaga kependidikan kimia yang menguasai teori dan praktek sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Secara khusus, program studi pendidikan kimia memiliki tujuan, yakni antara lain. Pertama, menghasilkan tenaga kependidikan kimia yang berintelektual dan berakhlakul karimah. Yang kedua, menyebarluaskan berbagai iptek dan impak seni, budaya, dan pemanfaatannya serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka syiar Islam. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan relevan terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir, menghasilkan insan yang berjiwa kewirausahaan yang islami, berkualitas, dan relevan. Sasaran yang ingin dicapai program studi pendidikan kimia adalah yang pertama, menjadi institusi yang mampu mengembangkan ilmu pendidikan kimia. Yang kedua, menjadi penyelenggara pendidikan akademi S1 pendidikan kimia yang berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan dan penunjang tridharma perguruan tinggi. Dan yang keempat, menghasilkan tenaga kependidikan yang handal dan terampil sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Program studi pendidikan kimia terletak di kampus utama Gedung A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, lebih tepatnya di Jalan Adiaksa, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Program studi pendidikan kimia memiliki beragam kelas perkuliahan. Terdapat kelas reguler dan juga kelas non-reguler atau kelas ekstensi, yakni kelas Banjarmasin, Banjarbaru, Anjir, dan juga kelas Gambut. Program studi pendidikan kimia telah menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang siap bersaing di dunia kerja dengan bekal yang diberikan selama perkuliahan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan program studi di luar perkuliahan dapat memberikan kematangan kepada para mahasiswa dalam menghadapi persaingan untuk mendapatkan selain sebagai tenaga pengajar, program studi pendidikan kimia juga memiliki prospek kerja yang cukup luas seperti peneliti, quality control, marketing, dan prospek kerja lainnya. Perkenalkan, nama saya Umi Femisa, saya alumni 2014 pendidikan kimia. Sekarang saya bekerja di Pusat Publikasi dan Pengelolaan Jurnal UNESCA. Nama saya Rahmadi, angkatan 2013 prodi pendidikan kimia. Sekarang saya bekerja sebagai PNS di MTSM 1 Tanah Bumi. Nama saya Siswa Gila Salina, saya alumni dari pendidikan kimia UNESCA Banjarmasin. Sekarang saya bekerja di PNSADA sebagai peneliti operasional. Program studi pendidikan kimia memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi di dalam dirinya, baik secara akademik maupun non-akademik. Program studi pendidikan kimia memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh beasiswa agar dapat terus melanjutkan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Program studi pendidikan kimia selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin siap memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan diri baik secara akademik maupun non-akademik sesuai dengan semboyan dari program studi pendidikan kimia, yaitu Intelligent, Islamic, and Creative. Baiklah, kalau tadi kita sudah menyaksikan bersama video profil singkat mengenai pendidikan kimia di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Berikutnya akan kita saksikan sama-sama. Ini adalah video singkat berupa testimonial dari alumni pendidikan kimia Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin dan berupa video kiriman dari teman-teman mahasiswa FU University Jepang untuk pendidikan kimia UNISKA Banjarmasin. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dan bergabung untuk mahasiswa baru di pendidikan kimia UNESCA. Perkenalkan, nama saya Umi Femisa, saya alumni 2014 pendidikan kimia. Sekarang saya bekerja di Pusat Publikasi dan Pengelolaan Jurnal UNESCA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiani, angkatan 2013 Prodi Pendidikan Kimia. Sekarang saya bekerja sebagai PNS di MTSN 1. Halo, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majia. Saya kerja di SMK Intan Baru Husada, Pelehari, Kabupaten Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida. Saya asal dari Kabupaten Balangan. Tempat pekerjaan saya sekarang, saya mengajar di Madrasah Alia Negeri 4 Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Rosalina. Saya alumni dari Pendidikan Kimia Uniska Banjarmasin. Sekarang saya bekerja di Bank BTPN Syariah sebagai Community Official. Kesan dan pesan saya selama di kuliah, banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa saya aplikasikan dan bisa saya terapkan di lingkungan kerja saya. Selain dosen-dosennya di sana yang begitu berkualitas dan juga organisasinya yang begitu mendukung saya ketika saya bekerja di lapangan. Organisasi yang saya pilih adalah organisasi himpunan mahasiswa kimia atau HMAKIM. Jadi, buat kalian para mahasiswa baru, selamat bergabung di Pendidikan Kimia Uniska Banjarmasin dan teruslah berkarya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa kuliah di pendidikan kimia. Banyak hal yang bisa saya pelajari dan banyak pula pengalaman yang saya dapatkan selama kuliah, baik itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Karena semua itu memberikan bekal untuk saya terapkan di dunia kerja sekarang. Saya sangat beruntung bisa menjadi keluarga besar Pendidikan Kimia Uniska karena bekal-bekal ilmu yang ada bisa diterapkan di dunia kerja sekarang. Saya mengucapkan selamat bergabung untuk mahasiswa baru di Prodi Pendidikan Kimia Uniska Banjarmasin. Pesan-pesan selama kuliah di pendidikan kimia, yaitu banyak menemukan hal-hal yang tidak kita ketahui, juga banyak menemukan hal-hal yang menantang. Ya pastinya dapat banyak teman, serta dosen yang jiwa mudanya saya suka. Oke, selamat bergabung untuk mahasiswa baru pendidikan kimia. Semoga semakin jaya. Kesan saya waktu kuliah di Pendidikan Kimia Uniska, dosen-dosennya baik, ramah, sehingga terjadi komunikasi yang baik, membuat saya lebih dewasa lagi. Alhamdulillah sekarang saya bisa lanjut siswa saya di Universitas Mangkurat, mengambil pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Buat adik-adik selamat bergabung di Pendidikan Kimia Universitas Kalimantan. Semangat terus dan banggakan kedua orang tua kalian. Nama saya Kenji Suzuki. Saya dari Jepang. Pendidikan Kimia Uniska. Semangat maju terus. Nama saya Yukai. Saya dari Jepang. Pendidikan Kimia Uniska. Semangat maju terus. Nama saya Kodaka. Saya dari Jepang. Pendidikan Kimia Uniska. Semangat maju terus. Baiklah, tadi kita bisa bersama-sama menyaksikan ada video profil mengenai pendidikan kimia, ada juga video testimonial dari alumni pendidik kimia, dan ada juga video kirim dari teman-teman mahasiswa Jifu University Jepang. Semoga dari video tersebut kita bisa menambah motivasi kita untuk lebih semangat lagi dalam menjalani pendidik kita khususnya di Pendidikan Kimia Uniska Banjarmasin. Baiklah,
Berikutnya sebelum lebih lanjut lagi, kita akan memasuki sesi foto bersama. Jadi mungkin ada peserta yang belum mengaktifkan videonya untuk mengaktifkan videonya lebih dahulu. Foto bersama kita hari ini akan dibagi dalam beberapa sesi. Kita mulai dari sesi pertama, akan dibantu oleh operator. Oke, kita mulai dari sesi pertama dulu, dibantu oleh operator dalam hitung 3, 2, 1. Oke, mohon menunggu ya, kita cek terlebih dahulu fotonya. Baik, kita lanjut ke sesi kedua. Silakan bersiap, fotonya akan dibantu oleh operator di hitungan 3, 2, 1. Baik, mohon menunggu sebentar. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Berikutnya memasuki acara kita yang yaitu pengenalan program tadi Pendidikan Kimia Universitas Islam Kalimantan Muhammad Akmal Banjari Banjarmasin, yang dimana akan disampaikan oleh Ibu Elda Prasiska MPD. Kepada Ibu Elda Prasiska MPD, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suara Ibu? Kedengaran Bu Aman. Chandra? Kedengaran Bu Nelda. Oke. Pertama-tama yang terhormat Dekan FKIP Uniska Bapak Dr. Muhammad Yuliansah MPD. Yang terhormat Bapak Jainal Pauji MPD Kons Wakil Dekan 3 Kemahasiswaan. Kemudian Ketua Jurusan Pendidikan Kimia Raden Roro Arisanti Alicia Kusuma Wardani MSI. Yang terhormat Ibu-Ibu dosen Program Studi Pendidikan Kimia Uniska Banjarmasin, serta mahasiswa Himakim dan juga mahasiswa baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah hari ini kita dapat bertemu walaupun hanya di media Zoom saja. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan lingkungan kampus Uniska, khususnya program studi pendidikan kimia. Ini Ibu share kelihatan panitia? Masih proses, Bu. Kelihatan nih, Bu? Kelihatan ya. Oke, sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru pendidikan kimia.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Selamat bergabung. Selanjutnya, ini lancar kan Chandra ya? Ibu share-nya. Berhenti, Bu. Berhenti. Mulai. Stop dulu. Oke, jadi pertama-tama kita mau kenalan dulu nih, karena kan ada istilahnya nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus tahu dulu, paling nggak mahasiswa-mahasiswa baru tahu nih dosen-dosen kimia itu siapa aja. Nah, yang pertama ini pada slide itu adalah Kaprodi, Ketua Jurusan Pendidikan Kimia, Ibu Raden Roro Arisanti Alicia Kusuma Wardani MSI, beliau alumni dari Universitas Brawijaya. Nah, kemudian ini adalah saya kebetulan sebagai sekretaris jurusan program studi pendidikan kimia, saya alumni dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Kemudian selanjutnya beliau adalah dosen pendidikan kimia. Beliau Ibu Pitria Rizkiana MPD, alumni dari Universitas Negeri Malang. Siapa tahu nanti kan ketemu di jalan, bisa say hi sama dosennya. Kemudian ini adalah Bu Herlina Apriani MPD, beliau alumni dari Universitas Negeri Malang. Nah, dan ini adalah Ibu Gusti Halidatus Solehah, MM. Beliau juga alumni dari Universitas Negeri Lambung Mangkurat Banjarmasin. Selanjutnya ini adalah Bapak Mohan Taufik Mansuri MPD. Beliau alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta, cuman pada saat ini beliau sedang melanjutkan studi S3 di Universitas Surabaya. Nah, kemudian ini adalah Ibu Yunita Kustiorini MPD, beliau alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dan ini adalah Bapak Nofrian Doni MSI, beliau alumni dari Universitas Andalas. Saya akan memperlihatkan secara singkat saja mengenai dosen-dosen di program studi pendidikan kimia. Dan ini adalah Ibu Nopi Rahmawanti, MSI, beliau juga alumni dari Universitas Andalas. Nah, kebetulan Ibu Nopi dan Pak Rian itu adalah suami istri. Nah, dan ini adalah Bapak Antoni Fardede, PhD, beliau S3-nya di Gifu, Jepang. Dan ini adalah Ibu Yasmin Khairunisa MA, beliau juga alumni dari King's College London. Nah, yang terakhir dari dosen program studi pendidikan kimia, itu ada Bapak Okvi Yondra Ahyar MSI, beliau alumni dari Universitas Andalas, cuman sekarang beliau sedang melanjutkan studi S3 di Kanazawa University, Jepang. Nah, itu sedikit profil dari dosen-dosen program studi pendidikan kimia. Jadi nanti walaupun kita jarang ketemu, nggak bisa ketemu secara langsung nantinya, tapi kita siapa tahu suatu saat ada ketemu di mana gitu, jadi bisa tahu ini loh muka-muka dosen-dosen dari program studi pendidikan kimia. Oke. Selanjutnya, langsung saja ya, mengenai pengarahan maba hari ini, lebih khususnya itu pengenalan pada bidang akademik, di mana
kalian nanti pada saat masuk atau ingin memulai perkuliahan, itu nantinya akan menginput KRS. Nah, untuk bagi mahasiswa yang sudah registrasi, itu bisa menginput KRS di SIA online Uniska. Nah, ya, perlu kalian ketahui juga, selain kalian nantinya dalam penginputan KRS, kalian nanti akan dibagikan dosen pembimbing akademik, di mana tugas dari dosen pembimbing akademik di sini memberikan bimbingan dan nasihat akademik, kemudian menyetujui dan menandatangani KRS-nya atau kartu rencana studi, kemudian mengisi kartu evaluasi tiap mahasiswa. Jadi nanti ketika kalian mau menyusun KRS pada semester pertama, kedua, dan seterusnya, itu nanti kalian harus mengonsultasikan kepada dosen pembimbing akademik kalian, yang mana dosen pembimbing akademik ini nantinya akan dibagikan dari prodi. Nah, di sini tugas dari dosen pembimbing akademik membimbing kalian, mengarahkan kalian, kira-kira mata kuliah apa saja yang nantinya akan kalian ambil. Kemudian, kalian juga wajib untuk meminta persetujuan legalitas dari dosen pembimbing akademik kalian. Nah, kemudian pada saat konsultasi dengan dosen pembimbing akademik, kalian juga mengisi kartu evaluasi tiap mahasiswa. Jadi nanti kalian akan dibagikan buku seperti jurnal gitu, yang mana di situ adalah kartu evaluasi tiap mahasiswa. Jadi nanti ketika kalian menyusun KRS, mau menginput KRS, kalian konsultasikan dulu ke dosen pembimbing akademiknya seperti apa. Oke, selanjutnya pengenalan wilayah kampus. Jadi di kampus itu karena berhubung saat ini sedang kita memiliki keterbatasan untuk dapat bertemu secara langsung, maka tidak mau kita hanya dapat bertatap muka melalui online saja. Nah, jadi paling tidak kalian melihat nih setidaknya bagaimana sih kampus Uniska itu seperti apa. Jadi di dalam program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di sini untuk program studi pendidikan kimia menyediakan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium kimia, kemudian perpustakaan yang bisa kalian akses. Nah, kalian bisa datang kapan saja di kampus tersebut. Cuman karena sekarang adanya pandemik, maka diberi keterbatasan untuk melakukan kegiatan di kampus tersebut. Nah, selanjutnya nanti kita akan melaksanakan perkuliahan. Nah, perkuliahan di sini nantinya akan dilaksanakan secara online. Jadi secara online di sini mungkin kalian juga sudah memiliki pengalaman dalam perkuliahan dalam sistem pembelajaran online seperti apa. Jadi seperti halnya yang sudah kalian dapatkan pengalaman sebelumnya, nantinya kalian akan belajar secara online, perkuliahannya akan dilakukan secara online menggunakan aplikasi-aplikasi daring. Salah satu contohnya seperti yang sudah Ibu tampilkan di slide ini, jadi semua ini tergantung dari dosen pengampu mata kuliahnya. Jadi dosen pengampu mata kuliahnya nanti akan menggunakan aplikasi apa. Cuman, secara khusus, di Uniska sendiri itu ada aplikasi e-learning Uniska namanya. Nah, di situ setiap dosen wajib mengupload RPS, rencana perencanaan semester, dengan kontrak perkuliahan. Jadi nanti kalian juga harus bisa login di e-learning Uniska. Untuk aplikasi sisanya seperti WA Group, Edmodo, Google Classroom, Psikologi, kemudian via Zoom atau Google Meet, itu tergantung dari dosen pengampu mata kuliahnya. Mereka menggunakan apa. Jadi nanti tinggal kalian komunikasikan saja dengan masing-masing dosen pengampu mata kuliah. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui juga, untuk indeks prestasi mahasiswa, nah jadi
di sini kan ada Ibu tampilkan jika IPK, jadi IP itu indeks prestasi, jadi kalau misalnya IP kalian itu kurang dari 2, maka kalian hanya dapat mengambil mata kuliah SKS-nya itu sebanyak 12 SKS. Nah, jika kalian ingin mengambil SKS-nya nantinya pada semester lanjut itu 24 SKS, maka otomatis IP kalian itu harus 3,01 sampai dengan 4. Nah, ini nanti berkaitan dengan cara kalian konsultasi tadi KRS dengan dosen pembimbing akademik. Makanya kenapa kita perlu adanya pengarahan atau bimbingan dari dosen pembimbing akademik, karena itu tadi, karena berkaitan dengan apa yang harus diarahkan, kira-kira mata kuliah apa saja yang mau diambil. Kemudian cukup atau tidaknya IP kita untuk mengambil full SKS, karena full SKS itu satu semesternya 24 SKS. Nah, cuman untuk semester pertama itu kalian memang sudah dibatasi di mana kalian hanya boleh mengambil 20 SKS. Itu untuk indeks prestasi mahasiswa. Nah, kemudian untuk penilaian di sini untuk kategorinya itu dapat kalian lihat sendiri dari 1 sampai 8 itu rank-nya itu bisa kalian lihat. Jadi kita untuk penilaian itu ada A, Amin, B+, B, C+, C, D, sama E. Nah, harapannya nanti jangan sampai kita memiliki nilai yang kalau E sama D itu tidak lulus gitu. Jadi usahakan nilainya kalau bisa di atas B gitu. Nah, kemudian untuk aspek penilaian itu sendiri, kalau untuk aspek penilaian dalam perkuliahan itu terbagi menjadi 3. Jadi ketika kalian mendapatkan nilai A atau B, C, D, dan E tadi, itu diambil dari nilai kalian dari aspek kognitif, psikomotorik, sama afektif. Nah, kalau berbicara tentang kognitif, itu berarti pengetahuan kalian tentang mata kuliah itu seperti apa. Jadi penilaian itu dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, itu tergantung dari dosen pengampu mata kuliahnya seperti apa. Nah, kalau seperti psikomotorik dan afektif itu dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan cara observasi. Observasi di sini karena di sini psikomotorik berarti berkaitan dengan keterampilan. Nah, keterampilan di sini bagaimana proses kalian selama mengikuti perkuliahan itu sangat ditentukan. Dan juga afektif. Afektif di sini adalah sikap kalian bagaimana ketika kalian mengikuti perkuliahan. Karena sangat penting sekali etika dalam berkomunikasi, etika dalam bersosial, apalagi terhadap dosen dan teman sejawat, itu sangat penting. Kemudian selanjutnya nanti kalian juga akan ada pengenalan SIA online. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh operator Uniska. Nah, sebelum itu Ibu juga akan membagikan sedikit. Nah, kalau ini nanti kalian login-nya menggunakan username dengan nomor pembayaran tanpa spasi sebagai password, jadi NPM. Jadi nanti ketika kalian login di SIA, kalian menggunakan NPM-nya sebagai username, kemudian nomor pembayaran itu sebagai password-nya. Nah, nanti akan dijelaskan, dikupas lebih lanjut lagi sama Bapak operator, Bapak Asrul. Nah, sedikit Ibu ingin menjelaskan mengenai sistem. Sebentar ya.
Nah, di sini adalah SOP ketika kalian mau mengambil atau mengambil kartu rencana studi atau KRS. Nah, jadi nanti kalian pertama itu mahasiswa konsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau penasehat akademik. Nah, ketika kalian sudah konsultasi dengan dosen pembimbing akademik, kemudian disarankan mata kuliah apa saja nih yang diambil atau yang ditempuh, baru kalian login di SIA. Nah, nanti bagaimana cara kalian menginput KRS di SIA online nanti akan diajarkan oleh operator. Nah, kemudian setelah kalian menginput, jangan lupa kalian mencetak bukti dari pengambilan mata kuliah tadi. Jadi KRS-nya tadi itu dicetak atau di print. Nah, nanti setelah di print, kalian minta tanda tangan ke dosen pembimbing akademik. Mohon maaf, Ibu Ida. Ya? Share screen-nya kurang kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya? Tinggi. Alhamdulillah. Bu ulang lah. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Aman. Oke, nah jadi di sini bagaimana cara kalian mengambil kartu rencana studi atau KRS tadi? Pertama kalian harus konsultasi dulu nih sama penasehat akademik. Kira-kira mata kuliah apa saja yang nantinya mau diambil. Kemudian setelah konsultasi baru kalian input di SIA online, menggunakan SIA online. Nah, setelah input di SIA online, baru kalian mencetak bukti dari kalian menginput mata kuliah tadi apa saja. Nah, setelah kalian sudah mencetak, baru kalian memvalidasi nih, melegalisasi minta tanda tangan sama dosen pembimbing akademiknya. Apakah yang kalian ambil ini sudah benarkah atau tidak? Nah, kalau sudah, baru kalian serahkan satu nanti ke prodi, dikumpulkan ke dosen pembimbing akademik, kemudian yang lainnya kalian simpan secara pribadi. Oke, ini adalah prosedur untuk pengambilan kartu rencana studi. Nah, di sini juga perlu kalian ketahui mengenai cuti akademik atau semester. Bisa kelihatan nggak, Chandra? Ya, kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, ini kalau misalnya kalian mau cuti. Jadi ada yang namanya prosedur cuti akademik semester. Nah, di sini kalian pertama itu harus menghubungi dulu sama dosen pembimbing akademiknya tadi. Jadi istilahnya dosen penasehat akademik ini seperti orang tua kalian, di mana beliau itu harus tahu nih kegiatan anaknya apa saja. Jangan sampai nanti tiba-tiba dia sudah skripsi aja. Jangan sampai seperti itu. Nah, di sini, Ibu. Ya. Kembali ini, Bu. Nggak mau ya? Sampai yang tadi, iya. Oh iya, ulang lagi ya. Tinggi. Mungkin di sini karena gangguan jaringan kali ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, di sini adalah SOP untuk cuti akademik semester. Jadi kan kita nggak tahu nih kalau misalnya kalian
ada terkendala sesuatu hal, misalnya mau terjadi yang tidak diinginkan, kita nggak pernah tahu, maka paling tidak kalian tahu nih ada ternyata bisa kok cuti akademik. Nah, di sini mahasiswa itu kalian harus berkomunikasi dulu dengan penasehat akademiknya. Jadi konsultasi dulu sama dosen pembimbing akademiknya. Kemudian kira-kira sudah dapat izin atau belum? Kemudian bagaimana saran dari dosen pembimbing akademik? Apakah memang bisakah izin cuti atau seperti apa? Nah, ketika kalian sudah mendapat konfirmasi atau izin dari dosen pembimbing akademik, maka kalian ke biro akademik. Nah, di biro akademik ini kalian meminta belangko cuti akademik. Nah, kalian meminta belangko cuti akademik. Nah, nanti ketika kalian sudah mendapatkan belangko tersebut, kalian mengisi belangkonya, kemudian belangko tadi disahkan oleh dosen pembimbing akademik. Nah, jadi dosen pembimbing akademik nanti yang mensyahkan belangko tadi. Jadi minta tanda tangan dosen pembimbing akademik. Nah, kalau sudah dapat ACC dari dosen pembimbing akademik, maka baru ke ketua prodinya. Nah, baru nanti minta tanda tangan ke ketua prodi. Setelah dapat tanda tangan, maka kalian nanti akan membayar biaya cuti akademik. Nah, biaya cuti akademik ini nanti di Biro Keuangan. Nah, setelah kalian membayarkan biaya cuti, maka nanti kalian menyerahkan lagi ke Biro Akademik. Nah, Biro Akademik, Biro Keuangan ini letaknya di lantai 1, Direktorat. Nah, kemudian setelah itu baru kalian ke petugas akademik, membuat surat keterangan cuti. Nah, ketika kalian sudah membuat keterangan cuti, maka nanti kepala BAK-nya, kepala biro akademiknya nanti yang akan mensahkan surat keterangan cuti akademik. Jadi nanti kalian cuti gitu. Itu adalah prosedur cuti akademik. Siapa tahu nanti ke depannya ada yang mau cuti, itu bisa dilakukan mengikuti prosedur yang telah berlaku. Kemudian di sini mungkin Ibu ingin menampilkan kalau misalnya juga ada SOP kalian ingin pindah kelas misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kelihatan nggak? Kelihatan, cuman berhenti di tampilan yang file. Nah, stop dulu ya, ulang. Nah, kalau ini adalah prosedur pindah kelas. Nah, pindah kelas di sini sesuai dengan tampilannya, kalian bisa pertama itu tadi harus konsultasi dulu nih ke dosen pembimbing akademik kalian untuk mengajukan pindah kelas. Nah, kalau misalnya dosen pembimbing akademik itu sudah ACC, baru kalian minta ke fakultas surat pengantar pindah kelas gitu. Nah, nanti surat pengantar ini akan disahkan oleh ketua prodi dan dekan. Nah, setelah suratnya sudah keluar, baru kalian menyerahkan lagi ke biro akademik, jadi ke BAK. Nah, nanti di BAK akan dipindahkan status kalian di SIA online. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh dari SOP dari bidang keakademikan. Nah,
Untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa tanyakan lagi ke Ibu kalau misalnya ada perlu informasi yang lain. Karena ini berhubung waktu juga, Ibu nggak bisa menjelaskan secara rinci satu persatu, maka Ibu cukup menjelaskan 3 ini saja dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, bisa hubungi Ibu. Gitu. Untuk bidang keakademikan. Nah, ini tadi untuk portal SIA tadi, yang nanti akan dijelaskan oleh operator lebih jelasnya. Nah, ini nanti ketika kalian sudah berhasil login, maka akan masuknya seperti ini. Dan juga nanti yang lebih rincinya lagi akan dijelaskan sama operator. Nah, untuk informasi program studi, kalian bisa WA, itu adalah nomor WA Ibu. Jadi kalau misalnya ada informasi, mau tanya sesuatu, informasi tentang apa, bisa tanya Ibu langsung, atau kan ada grup maba, itu juga boleh di situ dikomunikasikan. Kemudian bisa juga lewat email, juga boleh di pendidikan-kimia.uniska@gmail.com. Kemudian juga kalian bisa nih, mau lihat-lihat kira-kira kegiatan di Pendidikan Kimia itu apa saja, kalian bisa lihat di channel YouTube kita, di Pendidikan Kimia Uniska Banjarmasin. Nah, di situ juga ada Instagramnya Himakim, Instagramnya Pendidikan Kimia, kemudian Instagramnya Official Kimia Club. Itu adalah klubnya dari anak-anak kimia. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Chandra. Silahkan Chandra. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Emilda Praska MPD yang telah memberikan sebuah presentasi untuk mengenai apa saja yang ada di lingkungan pendidikan kimia, baik itu mengenai akademiknya, baik itu mengenai cara cuti, dan lain sebagainya. Jadi tadi bersama Ibu Emilda akan kita ikuti bersama. Ini adalah pengenalan program Sistem Informasi Akademik Online atau SIA Uniska, yang dimana akan disampaikan langsung oleh operator Uniska kepada Bapak Asrul Hidayat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bapak Dr. Muhammad Yuliansah. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Bapak Jainal Fauji. Dan yang saya hormati Ibu Kaprodi Pendidikan Kimia Raden Ro Arisanti. Serta dosen yang lainnya. Salawat dan salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, berkat sahabat kerabat beliau hingga akhir zaman. Ya, untuk mempersingkat waktu, ini saya akan share ya tentang masalah SIA online. Bu ya. Sudah tampil ya Chandra ya? Ini tampil, Kak. Oh, ya. Mahasiswanya menggunakan HP apa laptop itu? Yang mahasiswa barunya? Mungkin ada sebagian handphone, ada juga sebagian laptop kayaknya, Pak. Ya, kalau kan laptop kan enak kalau kita main kalau mau mencoba di HP gitu. Ini yang pertama kita masuk di portal sia.uniska.bjm.ac.id. Ya, ini tampilannya seperti ini.
Pas sudah setelah masuk, ini tampilan yang kedua. Nah, ini akun saya. Saya setelah nah, ini kan pilih atau klik menu akademik, setelah itu muncul tulisan KRS, lalu input KRS tampil semua mata kuliah, ini tampilannya nih, yang set ketiga. Nah, tuh mahasiswa barunya bisa ada yang mencoba? Mungkin boleh Pak ya sambil mencoba. Ya. Boleh mungkin bagi teman-teman mahasiswa baru yang mau sambil mencoba diperbolehkan. Ini kalau sudah terambil semua, ini tampilannya kan ambil KRS ini. Itu setelah habis itu munculnya gini. Nah, itu sudah berhasil penginputan KRS-nya. Jadi tinggal cetak aja lagi. Udah? Apa mahasiswa boleh mencoba? Ya. Ini yang berhasil input KRS. Mata kuliah yang berhasil diambil. Ini ada pilihan kelasnya tadi. Kalau tergantung kalian, mana kalian apa kelas pagi atau non reguler, itu masuknya di mana kalian. Nah, ini kan ada sudah 2 kelas saya muncul itu. Kalau kelas pagi itu kelas reguler ya Pak Asrul ya? Iya, kelas reguler. Kalau non reguler ya kelas khusus. Ya. Ini kan saya tampilkan ya Ibu Melda ini semua, jadi kan ya. Ini sudah selesai, ambil ya tampilannya kayak gini kalau sudah berhasil ya. Atau Ibu Mel kalau nyanu saya atau Ibu Mel share di mahasiswa baru, di grup mahasiswa baru, nanti saya kirim udah Ibu Mel ke PT-nya. Grup maba bisa. Oh ya, bisa. Ya. Untuk panduan SIA untuk mahasiswa ada Pak Asrul? Ada nggak? Kalau panduannya lu nggak ada. Oh nggak ada ya? Kalau Ya. untuk mahasiswa? Nggak ada bang panduannya. Sudah, nanti bisa aja ini nanti dibagikan ke mahasiswanya. Ya. Kalau untuk mencetak KRS-nya di mana Pak Asrul ya? Cetak KRS-nya ini. Kalau sudah berhasil tadi ini yang inputnya. Ini kalau sudah berhasil. Nggih. Sudah berhasil input, ini cetak bukti input KRS. Oh cetak iya. Itu. Ya ini untuk cetaknya. Ini kan sudah lengkap. Ini kan beda kalau ganti password itu beda sama operator sama mahasiswanya, itu tampilannya beda gitu. Ini kan mencek hasil yang sudah setelah ujian atau hasil studi yang setelah ujian. Ya ini melihat nilainya itu.
akhir semester ya. Nah, Jadi kalau misalnya mahasiswa mau mencetak KRS, KHS itu di menu kemudian klik akademik itu ya, Pak Asrul ya? akademika ini. Nah, ini. Oke, Pak Asrul, mungkin itu cukup ya. Nanti kalau misalnya mahasiswa ada yang mau ditanyakan lagi, bisa berkomunikasi langsung misalnya dengan Pak Asrul ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Boleh. Ya, sudah ya Chandra ya? Bisa enggak? Sudah. Ya, silakan Chandra. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Asrul yang tadi menyampaikan mengenai sistem informasi akademik online atau SIA Uniska. Mungkin nantinya lebih lanjutnya lagi akan dibantu melalui grup WhatsApp, mungkin ya akan dibantu Ibu Emelda dikirimkan PowerPoint-nya, slide-nya hari ini. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan aja langsung ditanyakan. Baiklah, kita memasuki acara kita yang berikutnya, yaitu pengenalan program e-learning Uniska bagi mahasiswa yang dimana akan disampaikan oleh Saudari Siti Farika. Kepada Saudari Farika, kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan FKIP Uniska, Dr. Muhammad Yuliansa, MPD. Yang terhormat Wakil Dekan 3, Bapak Zainal Fauzi, SPD, MPD, Kons. Yang terhormat Ibu Kaprodi Pendidikan Kimia, Raden Roro Arya Santi Alicia, MPD, MSI. Rekan-rekan Uniska dan mahasiswa baru Uniska. Perkenalkan, nama saya Siti Farika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang e-learning mahasiswa Uniska. Untuk pertama-tama, kalian bisa membuka web browser kalian. Di situ bisa kalian Halo? Di pojok kanan atas, kalian bisa klik e-learning.uniska_bjm.ac.id. Setelah itu kalian bisa enter untuk memasuki web Uniska. Next. Setelah itu akan muncul halaman login. Kalian bisa mengisikan password sesuai dengan akun SIA atau portal akademik, kemudian kalian klik masuk. Jika berhasil, maka halaman depan e-learning akan terbuka dan menampilkan nama pengguna yang masuk. Seperti ini di beranda. Next. Saat pertama kali login, kalian akan langsung diarahkan ke halaman
yaitu diwajibkan memasukkan alamat surel atau email setelah mengetikkan alamat surel aktif, kemudian kalian klik perbarui profil. Next. Setelah itu, arahkan kursor pada menu perkuliahan yang akan diikuti, kemudian klik menu beranda. Di sini. Next. Setelah itu, pilih program studi, klik nama fakultas Anda, kemudian dilanjutkan dengan nama program studi Anda. Next. Halaman daftar mata kuliah akan terbuka. Anda dapat memilih mata kuliah secara manual atau mengetik nama mata kuliah pada kolom cari mata kuliah. Sini. Next. Setelah itu, klik nama mata kuliah dan pengajar yang sesuai dengan jadwal perkuliahan Anda. Misalnya di sini biologi dasar. Next. Ketikkan kata pendaftaran yang telah Anda dapatkan dari pengajar pada kolom kunci pendaftaran. Di sini. Kemudian klik tombol daftar saya. Next. Setelah itu, arahkan kursor ke menu perkuliahan yang akan diikuti. Kemudian klik nama mata kuliah. Next. Di dalamnya akan ada capaian pembelajaran, kelompok mata kuliah. Di sini ada tersedia kontrak perkuliahan dan hakikat biologi. Di sini ada pertemuan 1, ada asal-usul kehidupan. Ini materi tentang mata kuliah tadi kan milih biologi. Jadi ini materi-materi yang bisa kalian ambil di saat e-learning nanti. Next. Tadi setelah klik pertemuan 1, di sini ada kontrak perkuliahan dan hakikat biologi ini. Kalian bisa download di sini untuk kontrak perkuliahannya nanti. Untuk pertemuan 2 ini tersedia, misalnya di sini ada tugas biologi dasar, kalian bisa klik di tugasnya untuk membuka. Dan selanjutnya. Next. Diskusi administrasi. Ini adalah contoh perkuliahan yang akan kalian ikuti. Misalnya di sini biologi dasar kan, kalian bisa masuk ke kolom diskusi, tambahkan topik diskusi ini untuk mengikuti perkuliahan di e-learning nantinya. Next. Oke, seperti itu gambaran untuk e-learning nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah sedikit penyampaian mengenai program e-learning Uniska bagi mahasiswa. Nantinya kembali lagi jika ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan lebih lanjut lagi ya. Kita langsung saja memasuki acara kita berikutnya, yaitu pengenalan organisasi kampus, yaitu Himpunan Siswa Kimia Himakim Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kimia Himakim Uniska. Dan kesempatan kali ini akan diwakilkan penyampaiannya yaitu kepada Saudari Rianti. Dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Muhammad Yuliansah MPD, yang terhormat Wakil Dekan 3 Zainal Fauzi SPD MPD Kons, yang terhormat Kaprodi Pendidikan Kimia Raden Roro Arisanti Alicia MSI, yang terhormat dosen-dosen, rekan-rekan, dan adik-adik yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi pendidikan kimia. Untuk mahasiswa-mahasiswi baru angkatan 2020-2021. Perkenalkan, saya Rianti, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Kimia atau yang disingkat menjadi Himakim. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai Himakim. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan definisi organisasi secara umum. Organisasi adalah wadah atau tempat untuk suatu kelompok saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dengan mengacu pada pengertian organisasi tersebut. Maka Himakim adalah salah satu bentuk organisasi tempat berkumpulnya mahasiswa pendidikan kimia untuk saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian berikut ada struktur Himakim. Silakan lihat di PPT. Nah, di sini ada ketua himpunan mahasiswa. Di sini ada ketua Himakim FKIP Uniska yaitu Atika. Wakil ketua Himakim FKIP Uniska Rianti yaitu saya sendiri. Kemudian ada sekretaris Himakim FKIP Uniska yaitu Oktaviani. Kemudian ada bendahara Himakim FKIP Uniska yaitu Karina Ayu Anggia. Divisi-divisi Himakim FKIP Uniska periode 2020-2021, Divisi Pengembangan Organisasi Sumber Daya Mahasiswa, Posdem, Kepala Divisi yaitu Nurhayani, anggota ada yang pertama Putri Julia, yang kedua ada Siti Farikah, yang ketiga Pioni Febrianti, yang keempat ada Miftahul Huda. Kemudian ada Divisi Kerohanian yaitu Kepala Divisi adalah Danu Saktiawan, anggota yang pertama ada Muhammad Syahriza Pinata, yang kedua Nur Hasanah, yang ketiga Anissa Febria, yang keempat ada Rahmah. Next. Divisi Advokasi dan Pengabdian Masyarakat, kepala divisinya ada Ika Rinjani Julia Septiawati, yang anggotanya yang pertama Chandra Halim, kedua Sutikno, yang ketiga Kom1 Saumi, yang keempat Hilyati Zahro. Kemudian di sini ada Divisi Ekonomi dan Kewirausahaan. Kepala divisi adalah Hartati, anggota yang pertama Nur Halimah, yang kedua Nurul Hasanah, yang ketiga Elma Yulida, yang keempat ada Lina Mardiana. Next. Organisasi bisa berarti tempat belajar, bisa berarti tempat bergaul, bisa berarti tempat berbisnis, dan bisa berarti tempat meraih kekuasaan. Next. Nah, kemudian di sini ada video singkat dari kegiatan Himakim.
Sudah selesai videonya. Sebenarnya apa saja manfaat yang bisa kita peroleh dari suatu organisasi, khususnya Himakim? Di sini yang pertama, kita jadi tahu cara mengadakan atau menyelenggarakan suatu acara, mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, tahu cara berorganisasi yang benar. Kemudian yang ketiga, memupuk rasa percaya diri untuk berani tampil dan berbicara di depan umum. Yang keempat, membangun mental dan sosial. Yang kelima, belajar leadership. Yang keenam, ada belajar manajemen waktu. Yang ketujuh, membentuk pola pikir. Yang kedelapan, ada belajar manajemen uang. Yang kesembilan, yang ke-10 ada memahami kenapa suatu kebijakan dan keputusan itu diambil. Kemudian ada yang prestasi. Yang ke-13 ada belajar terbuka dalam menerima kritik dan saran. Kemudian yang ke-14 adalah komitmen. Yang mana semua keterampilan ini menjadi bekal bagi kita setelah lulus dari program studi pendidikan kimia. Misalnya saat melakukan wawancara kerja dan mengajar di depan kelas. Jadi, untuk semua adik-adik yang ingin dapat pengalaman dan pengetahuan berorganisasi, dapat bergabung di Himpunan Mahasiswa Kimia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu tadi telah kita saksikan bersama-sama mengenai organisasi kampus, yaitu Himpunan Mahasiswa Kimia, atau yang sering kita sebut Himakim Uniska Muhammad Arsyad dari Banjarmasin. Bagi teman-teman yang ingin tahu apa saja kegiatan-kegiatan dari Himpunan Mahasiswa Kimia Himakim, kalian bisa cek langsung di Instagramnya, yaitu Himakim Uniska. Jadi Himakim ini tidak hanya bergerak di bidang sosial saja, banyak sekali sudah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Kimia. Ada workshop, pelatihan, ada seminar, dan meskipun agenda terakhir yang telah dilakukan Himakim, yaitu webinar dengan tema strategi usaha di luar negeri, yang dimana kami mengundang para narasumber-narasumber hebat kita yang telah berpengalaman di bidangnya. Oke, acara berikutnya. Oke, tadi sudah mendengarkan ya beberapa penyampaian-penyampaian, ada pengenalan-pengenalan baik sistem akademik yang diberlakukan oleh pendidikan kimia Uniska. Mungkin apakah ada sampai di sini mahasiswa baru yang ingin bertanya, atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan baik mengenai akademik ataupun lainnya? Boleh, baik itu melalui chat box atau raise hand secara langsung juga diperbolehkan. Apakah ada mahasiswa yang ingin bertanya? Boleh. Oke, mungkin masih malu pada teman, masih malu dengan masih belum ini ya, masih belum
beradaptasi, tidak apa-apa. Nantinya kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa menanyakan langsung kepada Ibu Emilda atau melalui grup WhatsApp khusus maba ya. Jadi silahkan saja langsung ditanyakan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, berikutnya untuk mengambil berkah dari pertemuan kita hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Syahrijar Finata. Kepada Saudara Muhammad Syahrijar Finata dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini menjadi suatu amal baik buat kita semuanya. Dan izinkan saya memimpin doa dengan cara beragama Islam, dan bagi yang beragama lain bisa menyesuaikannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba wa liwalidayna warhamna kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiyatan fil jasri wa jiratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saratil maut wa nazzata minan nari wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Apabila ada Bapak Ibu dosen pendidikan kimia Uniska dan panitia pelaksana dan mahasiswa baru pendidikan kimia yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Jaga kesehatan, semoga kita semua selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dari mara bahaya, malapetaka, dan malbencana. Saya Chandra Halim dan tim panitia pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan bagi mahasiswa baru yang hadir hari ini, jangan lupa untuk mengisi absensinya yang telah kami kirimkan melalui link chatbox. Bisa dicek kembali di chatbox. Mohon diisi dengan benar dan jelas, nama lengkap, dan lain sebagainya. Terima kasih. Absennya Pot gimana, Pot? Absen AB mana?
Baik, kalau sudah isi absen semua, saya izin end ya hari ini, konferensi hari ini, pengarahan mahasiswa baru hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan, bisa tanyakan langsung di grup maba di WhatsApp. Dan juga kalau masih belum dapat link chatnya, kalau misalnya terlambat membuka chatbox, bisa ditanyakan juga di grup maba itu sendiri ya. Terima kasih banyak perhatiannya. Mohon izin di end Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.